Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengeksplor lagi tempat bersejarah dan juga makam yang ada di Kota Dumai. Makam siapa? Ayanda Putri 7, makam Syekh Said Aziz Ibrahim. Baik, sebelum kita lanjut untuk mengeksplor dan menuju ke lokasi, kita berdoa dulu agar kita tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberi kesehatan, lancar dalam melaksanakan kegiatan ini. Baik, sebelum kita beraktivitas, kita berdoa. Selesai. Baik kawan-kawan, suasana cukup panas. Masuk ke lokasi 300 meter kurang lebih, mungkin sedikit memakan tenaga ya, keringat, mengingat jalan juga tidak terlalu baik. Tapi apapun itu, kita akan coba explore. Kita akan coba ke dalam dan tetap tongkrongin channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel kami agar bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik. Baik, yuk ikutin kami ya. Kayaknya kalau untuk orang-orang Dumai sendiri, saya rasa jarang mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Karena selain lokasinya yang juga jauh dari tepi jalan dan jauh dari perkotaan, bisa lihat sendiri di kiri kanannya masih terbilang apa ya, hutan-hutan atau bakau-bakau mungkin ya. Dan terlihat juga jalannya ini kondisinya ditimbun ini. Karena kalau dilihat sisi kiri kanan jalan itu cukup rendah, jadi kalau air laut naik pasti terendam. Tuh, oke, kawan-kawan, kita sudah sampai di lokasi. Bisa lihat sendiri, ini kondisi di awal di muka. Kita melihat ada makam yang besar. Nanti kita coba lihat yang mana makam Syekh Said Ibrahim. Oke. Mungkin kita coba ke sini dulu. Bismillah. Be, kita apa dulu? Doa dulu, Be, pimpin doa, Be ya. Kirim Al-Fatihah. Baik, saudara-saudara, kita sudah sampai di pemakaman Syekh Said Aziz Ibrahim, yang dulu legendanya merupakan beliau merupakan ayanda dari Putri 7. Di mana beliau juga pemimpin kerajaan Sri Bunga Tanjung dari tahun 1770 sampai 1850. Itu menurut sejarah dan menurut cerita yang beredar di masyarakat. Tapi ini sebenarnya masih menjadi perdebatan juga ya, mengenai faktor meninggalnya beliau karena diserang oleh kerajaan dari Aceh atau pasukan dari Aceh. Sementara di sisi lain, sejarah lain mengatakan bahwa Dumai merupakan salah satu tempat yang turut juga untuk mengusir penjajah waktu itu Portugis. Jadi dulu ceritanya di Dumai, dan Dumai dulu menjadi tempat salah satu basis pertahanan untuk mengusir penjajah yaitu Portugis, di mana tentara-tentara dari Syekh Said Aziz Ibrahim bersatu bersama pasukan dari Malaysia juga. Mereka bersama-sama karena mungkin merasa serumpun, seakidah juga Islam tentunya. Maka di Dumai lah salah satu basis untuk mengusir dari tentara Portugis. Nah, suasananya begitu hening sini ya, terasa kental sekali memang nilai sejarahnya, dimana mungkin bisa kita lihat sama-sama tidak ada rumah ataupun penjaga makam, dan memang sih sedikit terbiar kelihatannya. Nah, di sini sering peziarah-peziarah yang dari dalam negeri Indonesia sendiri maupun dari luar negeri, terutama dari Malaysia yang hadir ke sini. Kita bismillah, semoga Allah beri keselamatan sama kita, karena nilai mistisnya juga terasa kental dengan nilai sejarah, dan mudah-mudahan tidak ada halangan sama sekali. Kita mulai naik, kita lihat satu-satu beberapa makam yang ada di sini. Baik, saudara-saudara, tepat saat kunjungan pertama kita, ini adalah makam Syekh Said Aziz Ibrahim. Dapat dilihat di sini bahwa
Beliau lahir tahun 1776, wafat 1856 Masehi. Baik kawan-kawan, kita tadi sudah mengirimkan Al-Fatihah untuk ahlul kubur, yaitu Syekh Said Aziz Ibrahim. Semoga di lapangan kuburnya dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Dapat dilihat di sini nilai sejarah dari Syekh Said Aziz Ibrahim juga cukup kental ya, dari budaya Melayunya, di mana terdapat kain-kain kuning juga yang mungkin ini dari kepercayaan masyarakat sekitar untuk menghargai salah satu tokoh pejuang di Kota Dumai. Dan kondisi makam sendiri lebih tinggi ya, ini cukup menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ini juga cukup dijaga sepertinya oleh pemerintah Kota Dumai, karena sudah dirapikan di tembok dan bisa kita rasakan di sini suasana-suasana masa lalu. Kita bisa melihat, cukup merasakan ini keheningan yang ada di sini dapat membawa kita rasanya ke kondisi masa lalu. Cukup hening. Syekh Said Aziz Ibrahim merupakan ayanda dari Putri Tujuh dan di mana beliau ada memimpin kerajaan Seribu Ngatanjung. Berdasarkan cerita sejarah, cerita masyarakat atau legenda, beliau memimpin kerajaan Seribu Ngatanjung dari tahun 1770 sampai 1850. Dapat dilihat juga di sini di nisan beliau ada catatan lahirannya, dan berdasarkan legenda juga beliau meninggal karena melawan penyerangan dari tentara atau kerajaan dari Aceh untuk mempertahankan kerajaan Seribu Ngatanjung sendiri. Namun sebagian masyarakat tangan ini masih kontroversial, di mana cerita sebenarnya bukanlah pasukan Aceh menyerang Syekh Said, kerajaan Seribu Ngatanjung itu yang dipimpin oleh Syekh Said Aziz Ibrahim, melainkan tentara-tentara dari pasukan Aceh membantu kerajaan Seribu Ngatanjung dan bersama kerajaan dari Malaka untuk mengusir penjajah dari Portugis. Namun cerita sebenarnya masih belum kita dapat, tapi kita akan mencoba terus menggali informasi. Ketika nanti kami mendapatkan informasi yang benar-benar valid tentang fakta sejarah, kami akan ungkap lagi nih. Kita akan sampaikan kebenaran kepada masyarakat, karena hari ini sejarah itu banyak yang sudah berubah ceritanya, tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Mengingat daya pikir kita sebagai manusia telah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi perhatian generasi sekarang, generasi milenial untuk sejarah itu sedikit buyar. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini, kita bisa membantu masyarakat untuk mengetahui sedikit banyak tentang makam Syekh Said Aziz Ibrahim dan legenda tentang Putri Tujuh. Nah, untuk next kalau kita mendapatkan informasi atau data yang valid, kita akan coba ungkapkan lagi, kita akan sampaikan lagi melalui video lagi, dan kita akan datang lagi kembali ke sini. Maka dari itu kepada teman-teman tetap dukung kami untuk mengeksplor kegiatan-kegiatan atau tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Dumai. Baik, setelah dari sini, di sini masih ada beberapa makam lagi. Kita akan coba lihat makam siapa aja yang ada di sini, apakah terkait dengan beliau atau masih ada nilai sejarah dengan beliau, atau juga mungkin tidak ada hubungan sama sekali. Memang begitu kita masuk sini dia terasa nilai mistisnya itu begitu kental ya, karena juga dipengaruhi oleh suasana yang sepi, pohon-pohon yang masih terlihat seperti hutan, dan sedikit banyak memang merasakan sesuatu yang kalau kita kayak sedang diperhatiin sama orang gitu. Kalau kita sedang diperhatiin sama orang, kita merasa, aduh, ini ada yang perhatiin nih kayaknya nih. Tapi mudah-mudahan kita kesini niat baik, tidak ingin berbuat yang macam-macam. Kita ingin mencoba mencari tahu dan berbagi cerita kepada masyarakat Kota Dumai. Untuk itu kami juga sampaikan, dan kami tadi sebelum masuk sudah berdoa, dan kami juga mohon izin kepada para mungkin yang penghuni yang ada di sini yang sedang melihat kami, mohon jangan diganggu kami, karena kami tidak berniat jahat. Yuk kita ke makam yang lain. Kawan-kawan, kita masuk coba melihat makam yang kedua yang ada di sisi kanan saya. Makam siapa yang ada di sini, kita coba lihat apakah ini makam yang masih ada kaitannya dengan Syekh Said Aziz Ibrahim.
Baik, dapat dilihat sama seperti makam-makam sejarah di negeri Melayu, terdapat kain-kain kuning, tapi suasananya lebih kental di sini. Saya ada sedikit merasakan berdebar. Cuman ada batu nisan yang ditutup oleh kain, namun tidak ada tulisan nama atau apa. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak dan juga tidak tahu ini makam siapa. Dibandingkan dengan makam Syekh Aziz Ibrahim tadi, agak sedikit deg-degan. Dapat dilihat di sekitaran makam juga di belakangnya terdapat aliran seperti anak sungai ya. Sungai yang menuju ke laut kayaknya. Dan di belakang juga masih hutan-hutan. Namun untuk makam yang di sini kami tidak mengetahui banyak ini makam siapa. Tapi berdasarkan cerita yang beredar bahwa selain makam Syekh Aziz Ibrahim, di sini juga terdapat 2 makam lagi. Di antaranya makam Pangeran Aceh dan makam Panglima Faturullah. Cuman kita ini nggak tahu ya yang mana satu makam Pangeran dari Aceh dan yang mana satu makam Panglima Faturullah. Karena untuk yang ada di hadapan kita sekarang memang tidak ada nama di batu nisannya. Coba kita cari, mana tahu di... Ya memang tidak ada ya. Tidak ada satu informasi pun mengenai nama dari makam ini. Baik, untuk makam ini kita cukupkan. Mungkin kita akan pindah ke makam yang satu lagi, yang terakhir. Mudah-mudahan di situ ada namanya, jadi kita bisa tahu ini makam siapa. Karena cuma ada 3 makam di sini. Lanjut ke makam yang satu lagi. Sebelum kita ke makam yang satu lagi, di sini juga terdapat tempat persinggahan sepertinya, yang bisa dikatakan bentuknya seperti musola kecil ya. Sepertinya dipersiapkan oleh pemerintah Kota Dumai untuk para pengunjung yang hadir ke sini, yang datang ke sini, yang mau istirahat ataupun mau sholat sepertinya bisa. Dan ya karena memang tidak ada rumah bagi perawat tempat ini, yang merawat tempat ini, maka ya kondisinya seperti ini, terbiar dan tidak terawat. Untuk sajadah sendiri sepertinya sudah lama tidak dipakai. Juga terdapat satu kitab suci Al-Quran di atas yang disiapin, sapu, dan kondisinya dapat dilihat cukup lama sepertinya tidak dihuni, tidak didatangi. Namun saya bisa sedikit merasakan suasana mistisnya kembali hadir. Nah, di sebelah ini, di sebelah yang berbentuk musola ini, seperti gazebo ini ya, tempat persinggahannya, terdapat satu makam lagi. Tadi sudah 2 makam, nih terdapat 1 makam lagi. Namun juga sepertinya tidak ada tanda-tanda ini makamnya siapa, karena tidak ada diberi. Oh, di sini ada, Kita bisa melihat sini ada, ternyata ada namanya. Oh, barangkali di sana tadi juga ada, cuma kita nggak berani buka karena takut ya. Ini coba kita bersihin. Oh, ini makam Faturullah, Hulu Balang Kerajaan. Nah, dapat dipastikan bahwa makam yang ada di sana, yang kita tidak tahu namanya tadi, adalah makam dari Pangeran Aceh. Dan ini adalah makam Panglima Hulu Balang Kerajaan, yaitu Faturullah. Nah, ini ada namanya ya. Lengkap sudah, kita sudah melihat ketiga makam. Makam yang pertama tadi Syekh Aziz Ibrahim, makam kedua yaitu Pangeran dari Aceh, dan makam ketiga Hulu Balang Kerajaan yaitu Faturullah. Dari ketiga makam ini berada di suatu lingkungan yang jaraknya terpisah hanya beberapa meter dan cukup dirawat oleh pemerintah Kota Dumai, hanya tidak begitu intens ya, karena tidak ada yang menjaga di sini. Mungkin kalau ada yang menjaga mungkin bisa lebih terlihat indah lagi. Dan harapan kedepannya tempat ini bisa betul-betul menjadi sebuah kawasan wisata bersejarah yang akan terus dieksplor oleh pemerintah Kota Dumai, sehingga Kota Dumai dalam segi kepariwisataan juga mendapatkan perhatian dari masyarakat luar yang mencintai sejarah. Karena
untuk makam ini sendiri, Syekh Said Aziz Ibrahim sendiri merupakan salah satu tokoh di mana beliau tokoh yang juga bersifat agamis, karena Said sendiri itu berarti keturunan dari Rasulullah, artinya termasuk bagian dari para habaib. Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang beredar, setiap tahunnya ada saja peziarah-peziarah religi baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri datang ke sini untuk barangkali ada yang napak tilas atau ziarah, mengingat beliau juga salah satu tokoh pejuang pengusir penjajah Portugis, informasinya seperti itu. Dan ketiga makam yang ada di sini menyita perhatian pecinta sejarah. Ketiga makam ini juga mempunyai hubungan erat dengan kisah masa lalu yang mana saat itu negara atau negeri Melayu lagi gencar-gencarnya ingin dijajah oleh Portugis. Baik, demikian untuk kita eksplor hari ini. Saya masih bisa merasakannya sedikit. Tanahnya mistis itu memang kental ya. Mungkin kaitannya juga di sini kalau kita rasakan bahwa di sini pernah ada suatu keramaian, karena di sini ini selain dekat dengan laut, sungai yang menuju ke laut juga. Karena di zaman dahulu kehidupan itu berada di kisaran pinggir laut atau di pinggir sungai, karena akses zaman dahulu banyak dari perairan. Bisa jadi di sini dulu ada sebuah perkampungan masyarakat yang ramai, tapi seiring perkembangan zaman kehidupan di sekitar tepi perairan atau sungai bergeser ke kota yang lebih pada jalur darat. Dan kondisi sekarang jantung saya juga masih deg-degan ya, nggak tahu kenapa nih, mungkin ya, tadi suasana mistis apa segala macam, namanya tempat-tempat bersejarah, dan ini cukup hening. Tapi mudah-mudahan alhamdulillah kita sampai detik ini tidak dapat gangguan apapun dan kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kawan-kawan dan seluruh masyarakat Kota Dumai ataupun siapapun yang sedang menyaksikan video ini, jika kalian ingin berkunjung ke kawasan makam Ayahanda Putri 7 Syekh Said Aziz Ibrahim, cukup mudah. Kalian bisa naik kendaraan pribadi dari Kota Dumai menuju ke Kelurahan Bangsal Aceh, tepatnya setelah jembatan Sungai Masjid, sekitar 50-60 meter setelah jembatan Sungai Masjid. Sebelah kanan kalian bisa nanti melihat tugu makam Syekh Said Aziz Ibrahim yang dibuat oleh pemerintah Kota Dumai. Baik, buat kalian yang sedang menyaksikan video ini, dukung terus channel kami agar dapat terus berkembang dan memberikan informasi menarik bagi kalian semua dengan cara like, comment, and subscribe channel kami agar kami dapat terus menghibur dan memberikan informasi yang menarik. Demikian untuk perjalanan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.